2081 hanya waktu yang bisa membantuku, 21. Gu Qingqing hampir tidak percaya dengan penjelasan ini, bahkan ketika ia menjawab, ia sedikit gemetar. Bukankah itu angka? Bagaimana bisa, aku mencintaimu? Ya, 1023, gambarlah dengan pulpen gestur Anda sendiri, apakah itu sangat mirip dengan bahasa Inggris, cinta? Tapi ini adalah metode kecil yang suka digunakan oleh banyak pengejar bintang. Mengapa Anda tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini? Li Yuyu berhenti sejenak dan bertanya. Tidak, apakah kamu sudah kembali ke China sekarang? Kau, ponsel Gu Qingqing tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Kode di kotak kado Leng Xicheng adalah 1023, kode kotak yang mengumpulkan barang-barang kecilnya juga. 1023, juga plat nomornya, nomor ponselnya, bahkan nomor ponselnya Kiki di akun itu, ada angka-angka ini. Jika sebuah item bisa dikatakan kebetulan, tapi setiap item ada secara keseluruhan dengan diameternya, dan setiap item yang berhubungan dengan dia ada jumlahnya. Apakah ini benar-benar kebetulan? Tidak, karakter Leng Xicheng mungkin sama sekali tidak tahu apa artinya. 1023, angka ini pasti memiliki arti lain, pasti. Di mana dia harus mencari arti angka ini? Seharusnya ada hal lain untuk membuktikannya. Tapi selain Leng Xicheng sendiri, siapa lagi yang tahu hal-hal ini? Dia tidak bisa langsung masuk ke markas grup Leng dan langsung menggebrak meja dan bertanya padanya, kan? Tetapi ketika dia masih ingin bertanya bagaimana masalahnya, orang di sana lebih dulu mencarinya, tetapi bukan Leng Xicheng, melainkan orang tuanya, Leng Yunting dan Luo Qingsui. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika Gu Qingqing muncul di depan pintu rumah keluarga Leng, suasana hatinya sedikit tidak tenang. Sebenarnya, hal yang paling dia rindukan dalam pernikahan dengan Leng Xicheng bukanlah cinta sesekali, melainkan orang tuanya. Dia tidak membayangkan kehangatan keluarga yang tidak pernah dia nikmati sejak kecil. Latar belakangnya telah diungkapkan oleh banyak orang, tetapi hanya orang tua keluarga Leng yang tidak pernah meremehkannya dan benar-benar mengira sebagai putrinya. Mereka bercerai, dan dia tidak berani memberitahu mereka bahwa pada hari ulang tahun baru, meskipun dia jauh di Amerika Serikat, dia mengirim pesan ucapan selamat kepada mereka. Tetapi Leng Xicheng sudah bertunangan, dan dia merasa malu untuk mengganggu mereka lagi. Tanpa diduga, kali inilah mereka yang berinisiatif untuk menghubunginya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan bel pintu. Bel pintu dalam bertanya, siapa? Gu Qingqing mendengar suara Luo Qingsui, dan menyesuaikan suasana hatinya, Bibi, ini aku. Oh, Qingqing, masuklah. Pintunya tiba-tiba terbuka, bukan mereka yang menyambutnya terlebih dahulu, tetapi Wells kecil. Terdengar suara gonggongan anjing. Kemudian, Samoyed melakukan pembongkaran dengan pembukaan dan pembongkaran di depannya. Gu Qingqing tertabrak olehnya dan jatuh ke tanah. Gu Qingqing pun mencuci muka dengan air liur dan menggoyangkan ekornya dengan putus asa. Gu Qingqing tiba-tiba tidak tahan oleh semangatnya dan menyentuh wajah anjingnya. Wells, bangun. Wells sama sekali tidak mendengarkan, sampai terdengar suara Luo Qingsui dari dalam. Wells, kemarilah. Wells kecil baru saja bangkit. Matanya yang hitam cerah menatap Luo Qingsui dan berlari ke arahnya. Gu Qingqing bangkit dengan malu dan merapikan pakaiannya dengan santai. Bibi. Luo Qingsui mengangguk, ekspresi tidak banyak berubah, ia hanya mengangguk. Kamu sudah datang. Di ruang tamu, Gu Qingqing menyesap cangkir teh dan suasana hati menjadi lebih tenang. Luo Qingsui terus menatapnya dan berkata setelah waktu yang lama. Qingqing, kamu dan Xiao Bao sudah bercerai, kan? 2082 hanya waktu yang bisa membantuku, 22. Tangan Gu Qingqing gemetar dan hampir memecahkan cangkir teh di tangannya. Ia segera meletakkan cangkir teh itu, menundukkan kepalanya, dan mengangguk untuk waktu yang lama. Luo Qingsui hanya berkata, perceraian adalah tanggung jawab dua orang, jadi mereka tidak bisa hidup lagi, jadi mereka berpisah. Saya tahu dengan jelas karakter Xiao Bao, Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Meski tidak menyalahkannya, nada bicara yang tidak asin dan acuh tak acuh ini jelas tidak seakrab dulu. Dia merasa sedikit sedih, karena saat itu dia benar-benar menghormati mereka sebagai orang tuanya. Sekarang dia tidak bisa menerima Leng Xicheng, dia juga kehilangan dua orang yang dia cintai.
Ibu, Luo Qingsui mengulurkan tangannya. Hari ini aku memanggilmu ke sini. Kamu memiliki beberapa barang di sini. Untuk menghindari masalah di masa depan, aku pikir lebih baik memintamu datang dan mengambilnya sendiri. Gu Qingqing mengangguk dan mengikuti pengasuhnya ke lantai 2. Dia dan Leng Xicheng tidak sering kembali ke rumah tua mereka, dan tidak banyak barang yang dia tinggalkan di sini, kebanyakan dari mereka adalah pakaian dan perlengkapan pribadi. Dia meminta seorang pengasuh untuk membawa semua pakaian lamanya. Setelah semua barang selesai, dia baru turun dan mendengar ada kurir yang datang dari luar. Luo Qingsui meminta pelayan untuk mengambil kurir itu dan membukanya dan tersenyum. "Dou, nama panggilan Nona Su, yang membelikannya untukku." Gu Qingqing berdiri di koridor dan hanya mendengar pengasuhnya di bawah memuji. "Nona Su benar-benar baik hati. Apa yang dikirimkan kepada semuanya Anda suka. Semuanya ada di urutan kedua. Kuncinya adalah dia memiliki hati yang baik terhadap Xiao Bao." Luo Qingsui menghela nafas. Xiao Bao menderita ketika dia masih kecil, dan sekarang dia akhirnya. Aku hanya berharap dia bisa hidup dengan tenang di masa depan. Gu Qingqing teringat pada waktu yang lama. Sampai ada sesuatu yang jatuh dari tas di tangannya dan mengeluarkan suara, Gu Qingqing segera mengambil dan turun, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Petik 2. Luo Qingsui hanya bertanya, "Semuanya sudah lengkap, kan?" Gu Qingqing mengangguk. "Saya izin dulu." Lalu ia mengambil barang dan pergi. Sebenarnya, dia ingin bertanya kepadanya. 1023. Apa maksudnya? Di saat seperti ini, di mana dia bisa bertanya? Setelah menunggu di halaman, barang-barang di sini juga sedang berkemas. Beberapa barang bekas yang tidak digunakan oleh selebriti Leng Xi menumpuk di sudut, menunggu nasib mereka yang sudah dibersihkan. Gu Qingqing melirik sesuatu, dan ia segera menoleh, "Bibi, apa ini?" Gu Qingqing menunjuk ke sepeda gunung tua, tidak hanya sepeda, tetapi juga peralatan lengkap seperti helm, pelindung lutut, dan pergelangan tangan. Luo Qingsui berkata, "Ini digunakan oleh Xiao Bao sebelumnya. Sudah lama tidak naik, dan juga rusak. Jadi, aku membuangnya." Gu Qingqing berjalan ke tempat di mana sepeda itu ditabrak dengan hati-hati, dan dengan hati-hati bertanya. "Ini, kapan dia mengizinkannya?" "Sudah lama sekali, ketika dia masih SMA. Waktu yang tidak terlalu lama ia gunakan." "Apa saat dia kelas 3? Gu Qingqing tiba-tiba menoleh, wajahnya agak aneh. Luo Qingsui mengingat sesuatu dan mengangguk. "Benar, ini adalah hadiah yang dia beli setelah dia mendaftar ke universitas di sekolah menengah. Tapi, dia hanya butuh waktu singkat. Dia tidak memperbaiki kerusakan dan tidak membiarkan kami membuangnya, jadi dia menyimpannya di sudut." "Ada apa?" Bibir Gu Qingqing sedikit bergetar, ia tidak bisa berkata-kata saat melihat sepeda itu. Akhirnya dia tahu, apa arti 1023, itu. 2083 hanya waktu yang bisa membantuku, 23. Dia masih ingat saat kelas 1 SMA, karena ini adalah pertama kalinya kelas bisa mengantri dan pada saat penting sebelum acara, dia ditabrak oleh seorang pria dengan helm dan sepeda gunung. Dia sangat parah, hampir patah dan bengkak selama seminggu, ini bukan intinya. Intinya adalah gaunnya rusak dan dia hampir tidak bisa tampil di acara itu. Dan pukulannya tidak pernah muncul lagi. Dia bilang dia akan membayar ganti rugi. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa hari itu adalah Jumat ketiga bulan Oktober. Begitu memeriksa waktu, ternyata memang tanggal 23 Oktober. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah ketua serikat mahasiswa di Leng Xicheng, dan ketika memeriksa latihan antar kelas, dia pertama kali melihat ke atap. Di pagi hari gerimis itu, dia adalah remaja berbaju putih dengan mata redup. Mungkin dia tidak mengetahui keberadaannya, karena dia hanyalah makhluk yang ada di bawah kakinya dan salah satu dari banyak gadis yang mengaguminya. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia telah bertemu dengan Leng Xicheng sejak awal sebelum ini, dan itu adalah bajingan yang menabraknya. Dia tidak berani mempercayainya, lalu menoleh dan bertanya lagi. "Mobil ini benar-benar Xicheng. Kok saya gak pernah lihat dia naik ya?" Sang Xia tidak tahu, dia tidak akan memperbaiki setelah menghancurkan mobil ini, dan dia tidak akan membiarkan kami membuangnya, jadi dia terus membuangnya di sini. Tapi dia sering membersihkan mobilnya. Sampai saat ini, dia dan Dou Dou sudah bertunangan dan ingin berkemas. Dia tidak setuju jika dia mengatakan akan kehilangan mobilnya.
Jika sebelumnya dia tidak berani yakin bahwa orang yang menabraknya adalah Leng Xicheng, tapi setelah mendengar deskripsi Luo Qingsui, sekarang dia sangat yakin bahwa orang yang menabraknya pada saat itu 100% adalah dia. Tapi dia benar-benar tidak mengerti, jika Leng Xicheng tidak mencintainya, mengapa dia memperlakukannya seperti ini dalam pernikahan. Setiap kali dia mengira Leng Xicheng sedikit lebih dekat dengannya, dia selalu didorong menjauh oleh gerakannya yang kasar dan tidak sabar. Jika dia menyukai dirinya sendiri, mengapa dia masih mencari begitu banyak wanita? Jika dia menyukai dirinya sendiri, mengapa dia tidak pernah mengutarakan dan tidak pernah menunjukkannya? Apakah dia tidak suka dia lahir rendah? Atau karena kematian ayahnya membuatnya selalu merasa sedih? Atau, ibu dan kakaknya membuatnya merasa malu? Atau mungkin, dia pernah menyukainya, tetapi rasa suka ini tidak cukup untuk menahan penghinaan terhadap latar belakangnya, kebencian terhadap keluarganya, dan ayahnya yang jelas-jelas ingin mati, tetapi dia hampir membuatnya menjadi seorang pembunuh. Asalnya adalah dosa asal, dan anggota keluarganya seperti itu adalah dosa asal. Dia tidak akan melepaskan keluarganya, sama seperti dia tidak akan mengubah pandangannya. Dua orang di dunia yang berbeda mungkin dapat bersatu dan saling mencintai, tetapi mereka tidak dapat menyeimbangkan nilai-nilai yang mengakar. Ini adalah takdir, benar-benar takdir. Dia duduk di tempat dan bangun untuk waktu yang lama. Wei, Ai, sepeda ini dan helm ini. Karena kalian tidak menginginkannya, bisakah kamu memberikannya kepadaku? Luo Qingsui melihat ekspresi kosong dan mengangguk. Ambillah. Gu Qingqing mengangguk dan mendorong sepedanya keluar. Sebelum pergi, dia memanggil taksi dan setuju untuk memberikan harga kepada pemiliknya. Tetapi pihak lain setuju untuk membiarkan dia meletakkan mobil dan helmnya di dalam mobil. Sebelum pergi, Luo Qingsui menghela napas di belakangnya. Xiao Bao dan kamu jelas-jelas memiliki hubungan, bagaimana bisa ribut seperti ini? Ya, dia juga ingin bertanya pada dirinya sendiri, dan dia ingin bertanya, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini. 2084 hanya waktu yang bisa membantuku, 24. Taksi melaju lebih jauh, dan akhirnya menghilang dari kejauhan di jalan raya Panshan. Luo Qingsui tidak bisa mendengar suara motor sampai dia tidak bisa lagi mendengar suara motor mobil itu. Dia masuk ke dalam rumah tua itu dan masuk ke halaman belakang. Leng Xicheng berjongkok di tanah untuk bermain-main dengan Wells kecil, dan dia sepertinya tidak mendengar kata-kata ibunya. Wells kecil terus menggoyangkan ekornya, dan kemudian berbaring di tanah dan menghancurkannya. Leng Xicheng mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Ia hanya menggoyangkan ekornya dengan putus asa tanpa berteriak. Untuk waktu yang lama, wajah anjing itu miring ke samping dan mencari sesuatu di telapak tangan. Ketika Leng Xicheng melihatnya, benda itu tampak berkilau dan tampak seperti kancing. Mengingatnya, sebelum bermain dengan Gu Qingqing di lantai, mungkin kancing ini adalah miliknya. Setelah kancingnya dibuka, ia berteriak lagi. Mata yang jernih menatap pria itu sejenak, dan ekornya yang berbulu terus bergetar. Leng Xicheng membuka kancing di tangannya selama beberapa detik, kancing itu berkilau dan masih menempel di air liur Wells. Matanya sedikit bertanya, perlahan bangkit dan menjawab ibunya. Aku mengerti. Kemudian dia mengambil tisu untuk menyekat telapak tangannya. Wells kecil itu juga berlari ke tempat yang dilempar untuk menggali lubang, dan cakar di depannya melompat-lompat, bersenang-senang. Luo Qingsui juga melihat benda yang dibuang olehnya. Ia kemudian melihat ke arah Leng Xicheng yang masih tampak tenang, dan hanya berkata, Bibi sudah selesai memasak sup, kamu minum dulu. Leng Xicheng mengangguk dan pergi ke restoran bersamanya. Bibi membawakan sup itu dan menyesapnya. Luo Qingsui bertanya, bagaimana? Bibi sudah merebusnya sepanjang pagi. Bagaimana rasanya? Leng Xicheng mengangguk, lalu menundukkan kepalanya dan meminum supnya. Luo Qingsui meminumnya, lalu diperintahkan untuk minum lebih banyak. Anda terlalu sibuk mengeluarkan barang baru ini, dan Anda kehilangan banyak berat badan. Leng Xicheng tidak menyetujuinya, dan dia pun meminumnya lagi. Setelah menghabiskan 2 mangkuk, dia menyeka sudut mulutnya dengan tisu dan melihat ibunya masih menatapnya. Dia tahu ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Benar juga, dia tidak memberitahu mereka tentang perceraiannya, dia juga tidak memberitahu mereka tentang pertunangannya lagi. Istrinya telah berganti orang, jadi dia harus menjelaskan. Dia tahu bahwa ibunya masih lebih menyukai Gu Qingqing, jadi tidak sulit untuk menemukan hari ini. Mengenai Nona Su,
Dia juga tahu bahwa setelah pertunangan, dia sering datang untuk menemani mereka dan sering memberi mereka sesuatu, dan dia tidak berhenti. Dia meletakkan serbet. Bu, apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Jika kamu punya waktu, kamu akan secara resmi membawa Nona Su dan keluarganya untuk makan bersama. Meskipun Nona Su datang ke pintu dan mereka juga pergi jalan-jalan untuk membeli barang, Leng Xicheng tidak membawanya ke sini sebelum dan sesudah pertunangan. Ia makan secara resmi dan bahkan tidak ada pesta, hanya mengumumkan bahwa mereka telah bertunangan. Apa ini? Bahkan ketika dia memutuskan untuk menikah dengan Gu Qingqing, dia mengundang ibu dan kakaknya untuk datang. Leng Xicheng tidak berbicara dan hanya menatap ibunya. Luo Qingsui berkata, lagi pula, kalian sudah bertunangan. Bahkan kami belum pernah melihat keluarganya. Ini bukan masalah. Di masa depan, kalian juga harus membentuk keluarga. Ketika Luo Qingsui mengutarakan, Leng Xicheng mendengarkan dengan tenang dan mengangguk saat ini. Oke, saya akan menghubunginya. Tidak ada ekspresi di wajahnya dan tidak ada gerakan apapun. Luo Qingsui melirik lagi dan berkata, kamu sudah tidak muda lagi. Setelah menikah, kamu harus segera memiliki anak. 2085 orang yang salah waktu yang tepat satu. Tanpa diduga, kali ini Leng Xicheng tidak menolak, tetapi mengangguk dengan serius. Setelah menikah, dia akan mengaturnya. Sekarang Luo Qingsui tahu bahwa dia benar-benar telah mengambil keputusan. Pernikahan adalah urusan anak-anak, jadi dia tidak bisa mengatakan banyak hal, jadi dia hanya mengangguk. Tapi Nona Su ini lumayan juga. Tidak ada yang lain, dia berasal dari latar belakang yang sangat baik. Ayahnya adalah seorang eksekutif senior di perusahaan multinasional cabang nasional China. Ibunya adalah seorang profesor di universitas dan dia sendiri mengajar di sekolah. Keluarga saja, dibandingkan dengan itu jauh lebih kuat. Leng Xicheng tidak bereaksi, Luo Qingsui melanjutkan. Orangnya juga baik-baik saja, terlihat penurut, dan sepertinya sangat mencintai. Leng Xicheng masih tidak bereaksi. Luo Qingsui menambahkan, tapi, menurutku, sebenarnya aku tidak begitu membencimu. Dia baru saja mengambil mobil dan helmnya, mungkin untuk peringatan. Leng Xicheng dan Huo bangkit, Luo Qingsui berhenti. Jangan pergi dulu hari ini. Ayahmu pulang malam ini, ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Leng Xicheng mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, ia hanya naik ke lantai atas dan pergi ke ruang kerja. Luo Qingsui melihat punggung Xiao Bao dan tidak banyak berpikir. Ia hanya pergi ke halaman dan memberi perintah. Setelah membuang semua yang tidak diinginkan di halaman, dia kemudian menyapu halaman belakang. Tadi Xiao Bao muntah di sana dan membersihkan semuanya. Leng Xicheng langsung berdiri di ruang kerja di lantai atas. Setelah Luo Qingsui selesai memberi perintah, ia berdiri lagi sejenak sebelum kembali ke tempatnya. Pada pukul 10 malam, seluruh keluarga tertidur, dan lampu di seluruh rumah menetap angsur padam, hanya suara jangkrik di luar yang terus berkicau. Setelah semuanya tenang, pintu yang menuju ke halaman belakang tiba-tiba terbuka. Kemudian lampu ponsel tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya yang agak dingin. Leng Xicheng mengambil ponselnya dan dengan hati-hati mencari di tumpukan jerami di halaman belakang. Tidak, dia ingat Wells muntah di sini, mengapa dia menghilang. Pada hari ini, hanya halaman belakang yang tidak ada waktu untuk membersihkan barang, dan harus ditemukan. Alisnya sedikit dikerutkan, lalu ia menyapu semua sudut halaman belakang dengan hati-hati, masih tidak ada apa-apa. Apakah hari ini sudah diambil orangnya? Jadi, apa dia harus membaliknya di tempat sampah? Leng Xicheng bangkit dan menghela napas panjang. Ketika dia tidak tahu harus pergi kemana, ada suara anjing rendah Wells di halaman depan. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung berlari ke halaman depan. Wells kecil ada di kandang anjing. Biasanya, dia seharusnya sudah beristirahat sekarang, tapi saat ini, dia masih menangis. Ketika Leng Xicheng pergi, ia juga merasakannya. Telinga kecilnya berdiri, dan bola matanya berputar, tetapi ia mengabaikannya, menundukkan kepalanya dan menggigit sesuatu. Leng Xicheng baru menyadari sesuatu, bukankah kancing yang menganggur oleh anak kecil ini? Dia segera berbisik, Wells, keluarkan. Wells mengabaikannya, dan Leng Xicheng memerintahkan. Keluar. Dia mengambilnya, dan Wells kecil hampir menggigit giginya untuk menggigitnya. Leng Xicheng juga tidak berani merampasnya. Jika ia terburu-buru,
ia akan menghabiskan kancingnya. Setelah berpikir sejenak, dia kembali ke dapur. Kebetulan ada steak yang akan digoreng besok. Dia menarik dan mengganti daging dengan kancing ini. 2086 orang yang salah waktu yang tepat 2. Ada beberapa celah di kancingnya, dan masih ada air liurnya. Leng Xicheng mengambil kancingnya, menyeka lengan bajunya dengan hati-hati, dan memegangnya di telapak tangan. Ketika dia kembali ke kamar, dia menutup pintu dan tidak ada lampu, dia masih memegang kancing dan melihat ke arah cahaya bulan. Dia mengangkat tangannya beberapa kali dan ingin melemparkannya, tetapi menyimpannya di sakunya. Dia mengeluarkan ponsel di sakunya dan melihatnya beberapa kali. Akhirnya dia muncul kembali, matanya sedikit berubah. Di kamar lain, Leng Yunting dan Luo Qingsui tidak menyalakan lampu untuk melihat perilaku Leng Xicheng di luar. Ketika Leng Xicheng kembali ke kamar dan menutup pintu, Luo Qingsui berkata dengan lembut. Dia sudah tidur. Leng Yunting tidak punya waktu untuk mengabaikan hal yang bodoh, tetapi dia sedikit kasihan pada anjing itu. Petik 2. Apakah daging sapinya terlalu banyak? Wells tidak nyaman di seluruh. Wei, Ai tenang saja, demi makan malam, dia tidak memberi makan. Luo Qingsui berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia berkata akan membawa keluarga Nona Su. Tapi aku lihat dia masih tidak bisa melupakannya. Dia mengurus urusannya sendiri. Aku baru saja mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menikah. Dia bisa menikah dengan siapapun. Satu-satunya cara adalah dia tidak bisa menganggap pernikahan ini sebagai permainan anak-anak. Pernikahan ini adalah yang terakhir. Tidak peduli wanita ini suka atau tidak suka, dia tidak boleh bercerai atau kehilangan hak warisnya. Bahkan jika pihak lain meninggal, dia harus bertahan hidup dengan tablet itu sepanjang hidupnya. Kami tidak memiliki jenis yang menikah hari ini dan pergi besok. Sudahlah, kamu takut orang yang dia cari akan bercerai dan membagi hartanya. Luo Qingsui menggelengkan kepalanya. Kamu benar, dia mengurus urusannya sendiri. Menikah bukanlah permainan anak-anak, aku berharap dia bisa melewati rintangannya sendiri. Tanda hubung. Gu Qingqing baru saja pulang ke rumah. Ia baru saja membersihkan sepeda dengan lap dan belum mencuci lap. Ada orang yang mengetuk pintu dengan keras. Gu Qingqing menoleh dan bertanya, siapa? Buka pintunya, itu suara ibu. Gu Qingqing tidak terlalu khawatir, ia langsung berjalan dan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Wu Weimei masuk dengan mata merah. Gu Qingqing mengerutkan keningnya. Ibu, ada apa? Apa yang terjadi? Wu Weimei mengambil kain lap dan melemparkannya ke tanah. Gu Qingqing, kamu hebat, kamu gagal dari pekerjaan dan kamu pindah rumah. Tidak ada yang bisa menemukan Leng Xicheng, bahkan Li Yuyu pergi ke luar kota. Aku sangat panik, kakakmu masih di penjara, tapi kau masih di sini. Kakak ada urusan, dan dia punya hukum sendiri untuk menghukumnya. Aku bukan hakim, bukan pengacara dan jaksa, apalagi polisi. Bahkan jika aku bertanya, aku harus meminta keluarga korban. Apa maksudmu mencariku? Apa katamu? Wu Weimei mendekat. Kakakmu hampir dihukum mati, apa kamu masih berbicara omong kosong di sini? Kakak melarikan diri karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dia tidak bisa mati. Jika dia memuat lebih baik, kalian akan kehilangan rumah dan mobil ini. Dia akan dijatuhi hukuman paling lama 10 atau 8 tahun. Dia akan lebih baik di penjara, mungkin 3 atau 5 tahun lagi. Apa yang kamu bicarakan? Wu Weimei hampir mati karena marah. Kamu membiarkan kakakmu masuk penjara. Kamu ingin aku menjual rumah ini. Dia saudaramu. Kalau tidak, bagaimana? Kakak memang melakukan kesalahan, seharusnya dia bertanggung jawab. Gu Qingqing terlalu malas untuk memperdulikannya. Tahun lalu, kalian menghabiskan hampir 10 juta yuan untuk menemaninya. Jika dia tidak menjual rumah lebih awal, aku tidak bisa melakukan apa-apa jika kakakku benar-benar dihukum beberapa tahun lagi. 2087 orang yang salah waktu yang tepat 3. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Jika kakak tidak bersalah, bahkan jika dia ditipu seperti itu terakhir kali, aku akan menyelamatkannya. Kali ini dia sendiri yang menabrak orang dan melarikan diri. Bagaimana cara menyelamatkannya? Dia harus mengakui kesalahannya, bertanggung jawab atas kesalahannya, meminta maaf kepada korban yang ditabrak olehnya, dan mengganti kerugian. Saya pikir ini adalah pendekatan yang benar.
Gu Qingqing menyerahkan dan memberikannya. Ia menghentikannya dan pergi membersihkan mobil lagi. Petik 2 titik titik titik. Dan sekarang aku telah diakhiri dengan Leng Xicheng, dan mengembalikan kartu banknya. Aku tidak punya uang, kamu harus tahu. Bahkan jika saya ingin membantu, saya tidak dapat membantu Anda. Dia adalah kakakmu, kakakmu. Benar, Gu Qingqing mengelapnya 2 kali dan menoleh untuk melihatnya. Jika Sang Xia ingin aku terus mengasuhmu, aku akan membayar tepat waktu setiap bulan. Namun, ini hanya sesuai dengan standar kehidupan lokal Yancheng. Ternyata di mana Anda dapat membeli tas bermerek, bermain mahjong, dan memanggil teman tidak dapat saya berikan. Selain itu, aku juga hanya akan menghidupi kamu seorang. Kakak tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah dewasa dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Gu Qingqing, apa kamu masih ingin mengatakan sesuatu? Wu Weimei menjawab cukup lama karena dia tidak bisa mengutarakan, dan dia menjawab dengan berjanji untuk waktu yang lama. Aku tahu, aku adalah seorang gadis, bukan anak laki-laki yang terhormat. Aku tidak bisa membantu keluargaku meneruskan keturunan, bermarga Gu. Kau pikir aku ingin menjadi putrimu? Jika bukan karena ikatan darah, aku. Dari kecil sampai besar, Gu Qingqing sama sekali tidak pernah merasa rendah diri atau sedih karena kemiskinan keluarganya. Orang lain meremehkannya, dia tidak pernah merasa dirinya rendah. Bahkan jika Leng Xicheng menghinanya, tidak masalah. Orang miskin boleh, tapi tidak boleh tanpa garis bawah dan tanpa tulang punggung. Tapi lihatlah keluarganya, saudara laki-lakinya berulang kali melanggar hukum. Ibu hanya tahu menghabiskan uang dan datang kepadanya jika ada sesuatu. Bahkan ayahnya yang paling dia sayangi akan merencanakan kematian hanya untuk 1 juta asuransi kecelakaan. Sampai sekarang, dia sudah menghisap darahnya begitu lama, dan ibunya masih menuduh dia tidak berbakti. Tidak heran jika Leng Xicheng tidak bisa menerima keluarganya. Dia menegaskan dirinya sendiri dan menegaskan dirinya sendiri. Gu Qingqing, kamu hebat. Wu Weimei mengulurkan jarinya dengan marah dan langsung menekan kepalanya, dia ingin membunuh ekspresi. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Gu Qingqing membiarkan Gu Qingqing melakukannya, dan akhirnya ia dengan tenang berkata, "Jadi tidak apa-apa, kan? Jika Anda baik-baik saja, silakan keluar. Tinggalkan pesan di ponsel Anda untuk memberi saya akun Anda. Saya akan menelepon 2.000 yuan bulan depan. Jika ada lebih dari itu, simpan sendiri. Ini juga merupakan keuntungan terakhir setelah Anda melipat gandakan saya. Pergilah." Wu Weimei didorong keluar olehnya dan menutup pintu dengan keras. 2088 orang yang salah waktu yang tepat 4. Dan ketika kamu telah menutup pintu-pintu, ia tidak percaya bahwa Gu Qingqing yang bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, itulah yang dihimpunkan oleh tangan mereka sendiri. Sejak kecil hingga besar Ren memukul dan memarahi, dia dibesarkan seperti gadis kecil, bahkan menikah dengan Leng Xicheng hanya berani mengucapkan 2 kata besar pada dirinya sendiri di bawah perlindungan. Orang yang dipelihara dan dihapuskan oleh mereka sekarang berani membayangkan pura menjadi tuan di depannya, benar-benar keterlaluan. Gu Qingqing, Gu Qingqing. Tetapi tidak peduli bagaimana dia membuka pintu di sini, pintunya tetap tidak bergerak. Dia tidak hanya marah, dia putus asa. Tentu saja dia tahu apa yang salah dengan putranya. Dia juga tahu bahwa putra akan dipenjara untuk waktu yang lama karena kesalahan ini, tetapi dia tidak ingin anak benar-benar dipenjara selama 10 atau 20 tahun. Qingqing, Ibu Qingqing mohon. Menjual rumah juga boleh. Kakakmu tidak boleh masuk penjara. Dia baru berusia 30 tahun ini, dan hidupnya tidak bisa dihancurkan begitu saja. Bisakah kamu memohon kepada Leng Xicheng dan memohon padanya, seperti yang dia lakukan sebelumnya, biarkan dia belajar beberapa pelajaran untuk sementara waktu. Kau pergi ke Collins, kau memohon padanya, dia akan benar-benar diterima. Bukannya aku tidak ingin menghiburnya. Gu Qingqing menenangkan kepalanya, terakhir kali ia ditipu, tapi kali ini, ia mabuk, mengemudi dengan cepat, menabrak seseorang dan melarikan diri. Aku pikir dia harus menerima hukuman. Dan bahkan jika saya ingin membantu, saya tidak dapat membantu Anda. Ganti rugi dan permohonan paling banyak hanya akan meringankan hukumannya. Dengan kejahatannya, dia pasti akan masuk penjara. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Gu Qingqing, apakah kamu benar-benar tidak bisa menyelamatkannya? Tidak peduli berapa lama Wu Weimei mengetuk pintu,
dia tidak menjawab lagi. Untungnya, ada makanan dan nasi di dalam rumah. Wu Weimei berkenan untuk tinggal di depan rumahnya sepanjang malam, dan keesokan paginya, dia terus mengetuk pintu sebentar. Ibunya tidak tidur, dia juga tidak tidur. Sebelum pergi, dia hanya mendengar Wu Weimei di pintu dengan suara serak berkata, "Gu Qingqing, akhirnya aku memohon padamu, buka pintunya." Gu Qingqing tidak membuka pintu, tetapi ia juga menjawab, "Ibu, aku sangat menyesal." Wu Weimei tidak mengatakan apa-apa lagi, dan kemudian suara langkah kakinya berangsur-angsur menghilang, dan dia seharusnya turun. Gu Qingqing berdiri di depan jendela, langit di luar jendela memanjang angsur memucat, dan sosok Wu Weimei berjalan keluar dari komunitas dan perlahan menghilang. Kali ini, Wu Weimei tidak mendominasi seperti dulu, punggungnya agak reyot, dan rambutnya agak berantakan. Saya berharap kali ini, saudara laki-laki saya bisa diajar, dan ibu saya juga bisa diajar. Wu Weimei keluar dari kompleks dan langsung naik taksi ke Villa Xishan, tetapi Leng Xicheng tidak ada di Villa Xishan dan tidak dapat menemukan orang lain sama sekali. Dia naik mobil ke grup Leng lagi, dan tidak mungkin membiarkan seorang wanita tua naik ke atas di kantor pusat. Leng Xicheng sudah memblokir nomor ponselnya. Dia tidak bisa menghubungi siapapun. Wu Weimei baru tahu sekarang apa yang disebut Tian, tidak bisa disebut Lu di tidak berfungsi. Ia telah terbiasa mencari Gu Qingqing jika ada sesuatu. Ketika kedua orang ini benar-benar tidak membantu, dia merasa langit akan runtuh. Apakah Gu Qingsan benar-benar akan dipenjara selama lebih dari 10 tahun? Tepat ketika dia putus asa, sebuah telepon datang. Melihat panggilan itu, dia seperti meraih sedotan terakhir dan segera berlari ke sana. Di sebuah toko teh pagi, ia membuka pintu ruangan. Ada banyak hidangan di dalamnya. Su Zijin duduk di tengah, menyesap teh, dan tertawa. 2089 orang yang salah waktu yang tepat 5. Seperti apa seseorang yang bertemu sedikit harapan pada saat dia putus asa. Ini seperti memegang sedotan penyelamat hidup di tepi yang akan tenggelam, di awal menerima telepon dari Su Zijin, yang dia berpikir hanyalah ini putrinya, tapi ketika pintu terbuka, ketika melihat kemegahan dan kemegahan ini, Wu Weimei tiba-tiba teringat, identitas Su Zijin saat ini adalah nona kedua keluarga Su, dengan identitasnya sekarang, mungkin bisa keluar dari pegunungan hijau. Begitu dia masuk, sebelum pintu tertutup, dia tanpa sadar menggali ke atas, "Hua-hua, tolong selamatkan kakakmu." Sebenarnya, dia tidak ingin terjatuh, tapi dia menunggu di depan pintu Gu Qingqing sepanjang malam. Hari ini, dia mendorong datang pagi-pagi sekali, kakinya lemas, dan tiba-tiba jatuh. Su Zijin terkejut, bukan karena melihatnya berlutut, tapi karena dia berteriak. "Kakakmu, siapa? Kakakmu?" Dia hanya punya kakak perempuan, tidak punya kakak laki-laki. Dia segera bangkit dan menutup pintu ruangan. Dia yakin tidak ada yang mendengarnya. Dia kembali dan tidak memapahnya. Dia duduk di kursinya dan terus mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Kenapa? Apa yang terjadi? Ketika Wu Weimei mendengar dia berbicara seperti itu, dia mengira ada perubahan pada masalahnya dan segera menceritakan masalahnya. Su Zijin tidak diam ketika mendengarnya. Ia mengambil pangsit udang kristal dan menggigitnya. Setelah beberapa saat, ia berbalik. Karena ini sangat serius, mengapa tidak bertanya pada Gu Qingqing? Setahuku, meskipun dia telah bercerai dengan Leng Xicheng, kakak Xicheng masih sangat menjaganya. Tidak apa-apa menyebut orang lain. Begitu menyebut Gu Qingqing, ia teringat bahwa ia baru saja memohon di depan pintu rumahnya sepanjang malam, menimbulkan kebencian di mata Wu Weimei tidak bisa ditahan. Dia benar-benar tidak tahu malu. Jangankan pergi ke kota Lengxi, dia bahkan tidak ingin mengeluarkan uang sepeser pun. Dia melihat Qingshan masuk penjara tanpa memperdulikan kasih sayang keluarga. "Aku tahu hari ini, aku seharusnya tidak." Ketika dia mengatakan ini, dia melirik Su Zijin dan menyimpannya lagi. Su Zijin juga mengerti di dalam hatinya. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Jadi, ini benar-benar tidak terduga. Tapi pada saat itu, kamu juga tahu bahwa aku dan Gu Qingqing tidak rukun. Saat itu, aku merasa bahwa dia biasanya berpura-pura tertidur untuk mendapatkan kasih sayang orang lain. Zining dan kakak Xicheng tidak bersimpati karena dia berpura-pura tertidur." Wu Weimei mengangguk dan berkata dengan kejam, "Benar, jika tahu dia memiliki kepribadian seperti itu, aku tidak akan membawanya ke rumahmu dan tidak akan membiarkan menikah dengan Leng Xicheng."
Su Zijin mengerti kali ini, rasa benci Wei Mei terhadap Gu Qingqing serius. Dia berpura-pura berkata dengan emosi. Apa maksudnya mengatakan ini sekarang? Lupakan saja, mungkin kasus Gu Qingsan agak sulit ditangani. Apa artinya? Meskipun sulit, tapi bisa berhasil. Mata Wei Mei berbinar, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya dengan penuh semangat untuk meraih lengannya. Petik 2 titik titik titik. Apa yang harus aku lakukan? Su Zijin mengerutkan keningnya, melepaskan pergelangan tangan dari tangannya. Oh Amel pun merasakan sesuatu, dia tersenyum malu dan melihatnya melepaskan diri. Su Zijin segera berkata, aku kenal seorang teman yang berada di puncak polisi lalu lintas, seharusnya bisa maju untuk mengeruk, hanya saja. Uang bukanlah masalah, karena dia berencana menjual rumah untuk menyelamatkan anaknya, tentu saja dia tidak peduli dengan uang. Baguslah kalau begitu, senyum Su Zijin begitu lembut. 2090 orang yang salah waktu yang tepat 6. Tentu saja dia tidak melakukannya sendiri. Lucia telah diculik ke Tiongkok, tentu saja bergantung padanya. Lucy memang ada sepupu yang merupakan petinggi di tim polisi lalu lintas. Setelah dia menghubungi, pihak lain bersedia membantu mereka berkoordinasi dengan korban dan meminta hukuman keringanan. Tentu saja, koordinasi ini secara alami membutuhkan uang, keluarga korban tidak baik, dan keadaan mereka akan membantu hakim untuk meminta uang. Tapi bagaimana juga Gu Qingsan mabuk dan melarikan diri. Bahkan jika keluarga korban tidak menyelidiki tuduhan ini, mereka harus masuk penjara. Berita itu memberitahu Wei Mei, sebenarnya dia tahu benar di dalam hatinya, tapi dia masih berharap untuk meminta dibebaskan dari hukuman, setidaknya tidak benar-benar dijatuhi hukuman 10 atau 8 tahun. Su Zijin berpura-pura merasa malu. Ini sangat sulit. Kami telah melakukan yang terbaik, tapi sekarang tidak ada pihak yang membantu. Ini. Apakah polisi lalu lintas tidak bisa mengubah catatan? Dan saksi, mungkin bisa membantukan. Su Zijin hanya ingin memutar matanya. Apakah kamu mengira polisi lalu melintasi halaman belakang rumahmu? Para saksi juga, mencabut pengakuan itu seperti membalik buku. Siapapun yang tidak punya uang akan membalik Anda, dan siapa yang akan setuju dengan kemungkinan kejahatan sumpah palsu? Ini, ya, tapi pertama-tama, dia membuat pose menghitung uang, dan Wei Mei segera mengerti. Uang bukanlah masalah. Dalam beberapa tahun terakhir ketika Gu Qingqing menikah dengan Leng Xicheng, keluarga mereka juga menghabiskan uang, termasuk tahun lalu, mereka menghabiskan hampir 10 juta sekaligus, dan sekarang tidak ada uang tunai sebesar 34 juta yuan. Untuk menyelamatkan putranya, dia benar-benar menjual rumahnya. Tapi dia adalah villa, bagaimana dia bisa tidak melepaskannya? Jika tidak ada cara lain, dia meminta Su Zijin untuk menggadaikan dirinya ke sebuah perusahaan pinjaman dan menghasilkan jutaan yuan. Tentu saja, perusahaan pinjaman ini juga milik keluarga Su. Tetapi uang hanya ada di satu sisi, dan yang paling penting adalah menemukan orang yang bisa berhubungan. Ini, saya benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Su Zijin dengan sengaja menghela napas dan segera menarik perhatian Wei Mei. Apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba, bantu kakakmu. Su Zijin benar-benar ingin mengusirnya jika dia tidak ingin memanfaatkan Wei Mei. Dia berusaha menahan kemarahannya, meyakinkannya dan berkata, aku tidak ada izin dengan kepolisian, aku harus mencari Leng Xicheng. Tapi Gu Qingqing, dia. Begitu menyebut Gu Qingqing, Wei Mei tetap mengucapkannya. Su Zijin berkata, bagaimana kalau kamu langsung menghubungi kakak Xicheng? Kamu orang tua, kurasa dia akan menghargaimu. Tetapi aku tidak bisa menghubungi Leng Xicheng dan tidak bisa menemuinya. Begini, aku tahu Kak Xicheng ada di kantor pusat grup Leng hari ini. Dia seharusnya ada waktu sore ini, jadi katakan sendiri padanya. Su Zijin ragu-ragu terdiam sebelum menjawab, akhir-akhir ini dia sangat sibuk, mungkin kamu tidak bisa menghubunginya secara langsung. Aku punya nomor telepon sekretarisnya. Aku memberikan nomor teleponnya. Katakan pada sekretarisnya bahwa dia pasti bisa membuat janji untukmu. Su Zijin juga berkata, ngomong-ngomong, setelah membuat janji nanti, jangan beritahu kakak Xicheng bahwa aku yang menyukainya. Lagi pula, dia akan menikah sekarang, dan aku khawatir pertunangannya akan berpikir terlalu banyak. Oke, Wei Mei mengangguk tanpa banyak berpikir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, di gedung keluarga Leng.
Leng Xicheng menunduk dan melihat laporan itu. Sebuah panggilan masuk adalah panggilan pribadinya. Awalnya dia tidak ingin mengangkatnya. Begitu melihat ide penelepon, dia berpikir sejenak, lalu mengangkatnya. Ada apa? Selanjutnya bab 2091 orang yang salah waktu yang tepat 7.